banyak hal yang kami tidak pahami dan kami tidak mengerti. Dan kami pun kecewa. Tapi ketika Roh Kudus ingatkan kepada kami bahwa tangan Tuhan selalu memegang tangan kami dan tidak pernah sekalipun dilepaskan. Itu yang membuat kami kuat. Sehingga ketika kami menapaki kehidupan ini yang serba tidak menentu, tidak bisa diprediksi. Peristiwa-peristiwa yang kami alami sesungguhnya kami tidak mengerti dan kami tidak paham. Tapi sekali lagi, kami boleh merasakan tangan Tuhan memegang erat tangan. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu di dalam situasi yang seperti ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami lewat firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga urapi hamba-Mu, sucikan dan kuduskan. Sehingga saat ini benar-benar Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu. Engkau benar-benar sudah memberikan kepada hamba-Mu kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga ketika Engkau menguasai hamba-Mu, apapun yang nanti hamba ucapkan, benar-benar berasal dari Tuhan. Bukan dari kepikiran dan hati hamba-Mu. Bila nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti puji-pujian tadi, yang mengatakan banyak hal tidak kami pahami. Tapi satu yang kami percaya, satu yang kita semua percaya, bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Dan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, pagi hari ini saya rindu untuk kita semua membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-7. Surat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi sudah saya baca, terutama dalam ayat yang keempat, saudara. Di situ firman Tuhan menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudaraku, nggak mungkin kita bersukacita di dalam keadaan yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita takut dan khawatir. Sangat sulit untuk kita menguasai diri sehingga kita tetap ada sukacita. Tetapi yang firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya, di dalam Tuhan, yakin dan percaya, tetap ada penghiburan yang luar biasa. Roh Kudus menguasai diri saudara dan saya. Sehingga kita dimampukan dalam segala situasi, kita bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita beriman, firman Tuhan katakan, sesungguhnya oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Sehingga engkau berakar, berdasar kepada kasih Kristus. Dan saya yakin dan percaya, Roh Kuduslah yang akan membuat kita tahu, semakin mengerti betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Kita dimampukan untuk bisa mengerti kasih Kristus. Amin, saudara.
Sehingga ketika kita merasakan dan kita bisa tahu, mendalami, memahami kasih Kristus, maka apapun yang kita hadapi tidak mudah, saudara. Kira-kira 12 hari yang lalu suami saya meninggal, dan tidak mungkin kita langsung bisa sukacita, bisa mengatasi. Sungguh, saudara, secara jujur saya katakan tidak mudah. Memang semuanya menyatakan sabar, ya, percaya, yakin, semuanya itu kehendak Tuhan. Semuanya itu waktunya Tuhan. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena selama kurang lebih 40 tahun bersama-sama, nggak pernah pisah, saudara. Ketika dia meninggalkan saya, saudaraku, yang ada adalah bukan kesedihan dia meninggal, bukan, saudara, tetapi kehilangan. Rasa kehilangan itulah yang saya doakan dan berdoa minta kepada Tuhan, supaya ya ada penghiburan, supaya di dalam hati saya tuh nggak terlalu dalam, nggak terlalu lama untuk merasa kehilangan yang memang sulit untuk saya hadapi. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada saya bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka firman-Nya menyatakan apapun yang kamu inginkan Tuhan sudah sediakan. Termasuk sukacita inilah, saudara. Kenapa kita harus sukacita? Karena kita ada keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan kita nggak pernah berdusta. Tuhan kita nggak pernah bohong, saudara. Apapun yang Dia janjikan kepada saudara-saudara dan saya, pasti ditepati. Apapun yang kita hadapi. Contoh yang paling nyata adalah Abraham, saudara. Janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, itu terrealisasinya lama banget, saudara. Puluhan tahun baru dia mendapatkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu tidak mudah. Dan firman Tuhan mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan. Bagaimana bisa mengharapkan seorang wanita yang usianya semakin lanjut, 70 tahun, 71, 72, 80 tahun, semakin hari semakin nggak mungkin. Tetapi firman Tuhan juga menyatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Kenapa? Karena Abraham yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu melaksanakan, melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Itu sebabnya inilah ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 4, sungguh-sungguh bisa memberi kekuatan kepada saudara-saudara dan saya. Bahwa kita tetap yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kepastian. Amin, saudara. Ada kepastian. Jadi saudaraku, nggak mungkin Tuhan berdusta, nggak mungkin janjinya meleset juga. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Itulah firman Tuhan. Turun, nggak mungkin balik lagi ke atas, saudara. Firman Tuhan yang sudah saudara dengar, sudah saudara baca, itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Nggak akan hilang. Saya percaya, saya yakin saudara-saudara juga pasti mengalami firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, itu kan nggak hilang. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana. Kita hamba Tuhan juga nggak mungkin hafal semuanya ditulis di mana, saudara. Tapi firman itu terngiang-ngiang, nggak mungkin hilang. Sehingga pada saat saudara memerlukannya, firman itu akan muncul dengan sendirinya. Nggak usah disuruh-suruh, saudara. Ya. Langsung muncul, memberikan penghiburan ketika ada kesedihan, memberikan kekuatan ketika saudara lemah, memberikan kepastian ketika saudara ragu-ragu dan khawatir. Jadi saudara, sekali lagi, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata, bersukacitalah. Amin, saudara. Ketika kita sukacita, pikiran kita juga saudara jernih, ya. Pikiran kita bisa memikirkan hal-hal ke depan, saudara. Berbeda kalau saudara khawatir, saudara takut, maka saudara apa yang saudara alami, saudara nggak bisa mikir, ya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Firman-Mu luar biasa memberikan kekuatan kepada saya juga, ya. Itulah ayat yang keempat.
Lalu ayat yang kelima, berbunyi demikian saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, bukankah kita juga mendengar dan membaca firman Tuhan? Supaya ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak boleh lihat. Tapi dalam hal ini, dalam firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita diingatkan kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, tentang garam dan terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya ketika mereka melihat kebaikan hatimu, nama Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi, kalau kita gabung perkataan Tuhan Yesus dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu artinya apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya nama Bapa di sorga dipermuliakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Artinya apa, saudaraku? Artinya kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara dan saya untuk bisa memuliakan Tuhan lewat kebaikan kita, itu sempit waktunya. Saudara jangan bilang yang masih muda, oh tenang saja, Belanda masih jauh. Saya ingin sampaikan, saudara, saat ini, sekarang ini, banyak sekali loh, bukan orang tua yang meninggal loh, saudara, kena serangan jantung, kena stroke, dan lain-lainnya. Banyak sekali anak-anak muda juga terkena stroke. Tiba-tiba meninggal, saudara, usia 22 tahun, baru pulang dari pertemuan bersama-sama dari Bali, senang-senang saudaraku, pulang ke rumah, saudara dia bilang, rasanya tuh pening, sakit kepala, masih umur 22 tahun, oleh mamanya, saudaraku dibawa ke dokter, ke rumah sakit terdekat, meninggal. Jadi saudaraku, Tuhan sudah dekat. Apakah artinya Tuhan sudah dekat itu Tuhan datang kedua kali? Atau artinya sudah dekat saudara-saudara dan saya, ya sudah mendekati Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan kasih waktu kepada kita, menurut firman-Nya, itu adalah 70 tahun usia kita, saudara. Kalau kuat 80 tahun, lebih dari 80 tahun, itu bonus. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan Tuhan sudah akan datang, kita tidak tahu. Kalau benar memang waktunya 70 tahun, saudara, artinya ya inilah saudara, usia saya sudah 69, ya. Tahun depan 70, saudara. Ya, jadi saya bersyukur. Tapi sekali lagi yang muda-muda jangan pikir saudaraku semuanya itu sudah ngantri, ya. Jadi saudara, artinya kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara itu waktunya sempit. Mari saudara, kita melakukan kebaikan bukan supaya kita dipuji. Beda loh saudara, baik dan benar itu beda. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Artinya Pak, kebaikan kita itu seringkali terjadi, saya jujur juga saya sering begitu saudara ya kan. Kebaikan kita itu nggak tulus. Bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, tetapi nama kita. Oh, Ibu Imelda baik ya, begitu loh saudara ya kan. Jadi saudaraku bukan begitu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kebaikan hati kita diketahui semua orang supaya nama Bapa di sorga dipermuliakan. Dan waktunya sempit untuk melakukan itu. Anytime, setiap saat Tuhan panggil saudara-saudara. Ya, dan saya juga. Amin saudara. Sehingga saudara benar-benar harus berjuang untuk melakukan kebaikan. Apa saja. Ya, kebaikan itu bermacam-macam saudaraku. Ya, apakah kita membantu keuangan, apakah kita juga ada waktu untuk bisa mengunjungi teman, ya berbicara, menasihati, apa saja, saudara. Jadi saudaraku, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kebaikan hati saudara-saudara. Amin, saudara. Dan ayat yang ke-6 menyatakan, penting sekali ayat ke-6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam khotbah saya yang lalu, saya sudah berbicara tentang kekhawatiran. Dan hari ini pun, bukan sekebetulan, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya tentang kekhawatiran juga. Jangan khawatir, kata Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nyatakan kepada Tuhan segala hal keinginan saudara kepada Allah, jangan kepada yang lain, saudara.
contoh yang paling benar, saudaraku, adalah apa? Cari jodoh, ya. Saudaraku, ketika ada di antara saudara-saudara yang mungkin belum ada jodoh, saudara mungkin bisa nyatakan kepada Tuhan, nggak usah malu-malu, kan dia Bapak kita, saudara. Saudara nyatakan bebas saja, Tuhan, ya saya sudah usia sekian, tetapi belum dapat jodoh. Tuhan tolong siapkan jodoh. Nggak apa-apa, saudara. Nyatakan kepada Allah. Allah itu adalah Bapak kita. Apapun yang kita inginkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan dengar. Saudara, dan juga Tuhan akan melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang Dia janjikan. Jangan putus asa, saudara. Ya, sudah umur 40, 50, belum dapat jodoh. Jangan dimasukin ke Facebook, apalagi ke koran-koran iklan. Cari jodoh wanita usia sekian, agama Kristen. Waduh, berarti nggak punya pengharapan dong. Saya ingin sampaikan kesaksian buat saudara ya. Beberapa saat yang lalu ketika suami saya setelah meninggal, ada 2 orang ibu yang datang ke tempat saya, saudaraku, cerita-cerita, dan mereka memang terlibat dalam pelayanan di sebuah kantor, persekutuan doa kantor. Lalu saudaraku, 2 orang ibu itu dan saya kenal dengan seorang teman, ya, kenal baik, saudaraku. Dan saudara, mereka cerita, saya baru tahu bahwa teman kita ini, saudaraku, usianya sudah 60 tahun, wanita, saudara. Dan dia nggak putus asa loh, saudaraku. 60 tahun, terus berusaha, terus berdoa. Supaya dapat jodoh. Usia 60 tahun masih kepengen nikah loh, saudaraku. Dan karena dia berdoa, Tuhan jawab, saudara. Akhirnya Pak, dapat jodoh. Seorang duda, ya, karena istrinya sudah meninggal, saudara. Dan keadaan ekonominya bagus banget. Usianya sih ngakunya tadinya 72 tahun. Ternyata usianya sudah 76 tahun, saudara. Ya, tetapi baik gitu, saudaraku. Akhirnya mereka menikah dan bersyukur, puji Tuhan, keadaan ekonominya bagus banget. Jadi saudara, ini sebagai contoh saja bahwa tetaplah berdoa, minta kepada Tuhan apapun yang saudara inginkan. Jangan malu-malu, ya, minta jodoh nggak apa-apa. Bahkan hal-hal kecil, katakanlah minta disiapkan parkiran. Ya, ketika kita mau pergi ke satu tempat yang sulit parkir, kita bisa minta kepada Tuhan, nggak apa-apa. Ya, Tuhan dengar dan Tuhan juga siapkan. Saya mengenai parkiran ini pengalaman banyak banget, saudara, dari ketika anak-anak saya masih kecil. Dan anak-anak saya bilang begini, kalau kita mau ke tempat itu, mendingan bawa mama. Ya, karena apa? Karena pasti ada tempat parkir. Dan saudaraku, Tuhan laksanakan loh. Tuhan berikan apa yang diharapkan oleh anak-anak saya. Maka ketika kesulitan parkir, tiba-tiba saudara, ada orang yang keluar. Anak-anak saya bilang begini, tuh kan diusir sama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, ya, di dalam doa permohonan, memohon kepada Tuhan, dan dengan mengucap syukur. Betapa pentingnya kita mengucap syukur, saudara. Karena dengan kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Pengalaman pribadi. Begitu kita mengucap syukur, maka Tuhan ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Kayak film, saudara. Dari sejak saya masih kecil, masih belum punya prestasi, masih ada di Slawi, saya sering berpikir loh, saudara. Tuhan itu baik banget. Saya berasal dari Slawi, kota kecil. Saya nggak kebayang kalau Tuhan tidak memberikan prestasi kepada saya, talent atau talenta untuk main bulu tangkis, mungkin saya masih di Slawi. Mungkin saya masih di tengah-tengah pasar, jualan jamu, jualan apapun juga, saudara, ya. Itu mengingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Rancangan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dipertemukanlah dengan suami saya, saudaraku. Kita hidup bahagia, saudara, luar biasa. Meskipun ada tantangan, pencobaan yang sangat berat, kita nggak kuat, saudara. Ya, dan sempat putus asa. Kenapa, saudara? Karena terlalu berat. Perekonomian semuanya hancur. Ada pabrik sepatu, karena keadaan yang tahun 98 itu, saudaraku, di mana dolar itu begitu naik, membumbung tinggi. Sementara yang namanya pabrik sepatu memerlukan bahan-bahannya itu harus impor dari luar negeri. Dan itu harus dibayar dengan dolar. Dan saudaraku, dolar itu naik hampir 2 kali lipat. Hancur kita, saudara. Ya,
pabrik hancur, kita jual saham, suami saya berusaha untuk usaha kayu, itu pun luar biasa perjuangannya. Setelah sukses, saudara, ternyata ada temannya titip kayu ilegal di kapal suami saya, ketangkep, saudara. Itu terjadi yang seperti, dan kita hampir putus asa. Tetapi saudaraku, makanya kalau saya menyatakan kepada saudara saat ini, percaya saja, yakin bahwa janji Tuhan itu nggak pernah meleset. Kita mungkin saat ini belum mengerti, tetapi yakin, saudara, Tuhan itu akan menepati janjinya. Terima kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-7, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Yang terpenting di dalam hidup ini, menjalani hidup ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, supaya nggak melenceng ke kanan ke kiri. Apapun yang kita hadapi, jaga hati kita. Ya, dan yang bisa menjaga hati kita, itu hanya firman Tuhan. Maka ketika kita khawatir, ketika kita sedih, saudara, maka firman Tuhan sekali lagi yang kita baca dan kita dengar itu nggak pernah hilang. Ya, selalu muncul ketika kita perlu. Ketika saya mengalami kemarin ini suami meninggal, firman Tuhan muncul, saudara. Ya, semuanya menghibur hati saya, yakin dan percaya, ya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dan kemudian juga nggak usah khawatir tentang apa saja, Tuhan akan memberikan kepada saya apapun yang saya inginkan, apapun yang saya pikirkan, lebih daripada apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Jadi, saudaraku, saat ini yang terpenting adalah saudara benar-benar memelihara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran saudara itu dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah berpikir macam-macam, karena hati saudara tetap dijaga oleh firman. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang mengalami masalah tidak mudah, saudara. Pandemi ini membuat orang itu kehilangan pekerjaan. Pandemi yang saat ini dialami membuat orang-orang itu juga income-nya berkurang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan juga hancur, saudara. Dan itu tidak mudah. Kita nggak bisa menyatakan, oh Tuhan jahat, Tuhan merancang hal jahat, nggak mungkin. Ya, puji-pujian tadi benar-benar memberikan kekuatan kepada kita. Banyak hal yang tidak kita pahami, tapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara-saudara jemaat di tempat ini benar-benar merasakan bagaimana tangan Tuhan memegang erat tangan saudara. Sehingga saudara akan merasakan aliran yang kekuatan yang kuat luar biasa yang mengalir kepada saudara. Sehingga saudara dimampukan oleh Tuhan tetap taat, lakukan firman apapun yang kita hadapi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Kami bersyukur dalam kesempatan waktu-waktu yang seperti ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan yang pastinya menghadirkan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu bukan hanya sekedar hadir, tapi juga berbicara kepada kami lewat firman. Mampukan kami untuk mengerti dan percaya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa. Amin.